Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu guru semua yang tidak bisa saya satu sebutkan namanya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah bersedia datang pada hari ini untuk aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebelum kita mulai untuk aksi nyata budaya positif, saya minta tolong ke ibu guru semuanya untuk berdiri, kita ice breaking dulu bareng-bareng ya. Kita lihat tampilan videonya dulu. Diikutin ya, kita catat dulu. Sudah paham kan ibu-ibu semua? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tangan yang ke kanan digerak-gerakkan, tangan yang ke kiri digerak-gerakkan, tangan yang ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol bergoyang. Terima kasih teman-teman kita semua. Semoga sudah semangat ya Bapak Ibu, silakan boleh duduk kembali. Oke, kali ini saya ingin mempresentasikan tentang budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, budaya positif itu ada yang tahu apa? Silakan ibu yang sudah dilakukan di sekolah. Misalnya contohnya yang pertama, anak itu harus datang tepat waktu. Itu kan budaya positif ya Bu ya? Selain itu ada apa lagi? Lupa ibu, bapaknya lupa saya ibu. Iya betul, mengucapkan salam. Di depan pintu gerbang sekolah ada tulisan budaya 5S. Ya, sopan santun salam sapa. Nah, itu juga merupakan salah satu budaya positif. PTN, kebiasaan Tangerang Pijat mengaji, juga merupakan budaya positif. Berarti di sekolah kita sebenarnya sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini dalam menjalankan budaya positif ada konsep-konsep inti yang harus diterapkan. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Lalu selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Dan terakhir, segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan melakukan aktivitas cobalah buka. Nah, karena di sini ibu semuanya nanti saling berpasangan. Saya minta saling berpasangan terlebih dahulu, ibaratkan biar tidak bingung yang depan sama kami saja. Ya, jadi Bapak Ibu. Jadi Ibu semuanya satu orang, jadi saling bergantian. Ada yang satunya memegang tangan, yang satunya dengan cara halus, dengan cara kasar, dengan cara membujuk. Kita itu melakukan agar guru yang menggenggam tangannya dia mau membuka tangannya. Nanti selanjutnya kita balik, yang tadi belum menggenggam tangannya dia melakukan aktivitas yang sama. Yang bergantian. Nanti ada kesimpulannya. Nanti di sini kita lihat yang pertama, apakah guru yang
Yang pertama dia menggenggam tangan, yang satunya membujuk agar temannya membuka tangan. Nanti kalau sudah, dalam 3 detik aja ya, kalau sudah bergantian. Nah, pertanyaannya, yang menggenggam tangan ini mau membukanya atau tidak? Nah, sebenarnya posisi kontrolnya itu yang menggenggam tangan atau yang menyuruh membuka tangan? Itulah pertanyaannya. Ya, coba kita lakukan sebentar dalam 5 detik saja. Ada yang mau mencontohkan? Atau di tempat duduknya saja? Boleh? Ya? Coba kita mulai 1, 2, 3. Ibu misalnya Bu Tati menggenggam tangan, Bu Pur yang menyuruh Bu Tati agar Bu Tati mau buka tangan. Nah, kalau Bu Tatinya mau buka tangan atau tidak? Contohnya ya. Ya Ibu Risma, maaf. Nah, oke, Ibu terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Jadi ini kemungkinannya ya Ibu. Yang pertama, jadi tanya jawabannya itu bisa bervariasi. Ada yang mau membuka tangan dan ada yang tidak mau membuka tangan. Dia menganggap ada sesuatu yang berharga di dalam tangannya. Misal, ya mau dengan cara halus, menghardik atau dengan cara kasar, dia akan pertahankan. Jadi di sini posisi kontrol itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Mau orang lain itu bilang seperti apapun, dia tidak akan membukanya kalau dia tidak mau. Nah, ini kalau kita hubungkan ke anak juga seperti itu. Sebenarnya anak itu tidak bisa kita kontrol. Kadang kita merasa puas sebagai guru karena kita sudah bisa mengontrol anak. Padahal anak itu bisa menurut sama kita karena dia itu punya alasan-alasan tertentu. Yang pertama tidak mau dihukum, atau yang kedua dia bisa mendapatkan penghargaan atau pujian. Benar betul Bapak Ibu? Salah lagi saya berarti ada Bapak lagi. Iya Ibu semua. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang tahu pengertian dari disiplin itu apa? Ibu? Ya, silakan Ibu. Sikap taat pada peraturan yang berlaku. Sikap taat pada peraturan yang berlaku. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang lain? Saya kasih simpulannya saja. Biasanya dalam bahasa Indonesia, disiplin itu lebih ke tindakan, peraturan, tata tertib. Benar bukan Ibu? Nah, disiplin juga biasanya lebih tepatnya itu lebih ke hukuman. Gitu kan ya? Kalau misalnya kita melanggar disiplin pasti ada hukumannya. Seperti itu kan ya Ibu ya? Nah, sebenarnya disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Adapun nilai-nilai kebajikan, nilai yang kita buat bersama secara universal. Nah, disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dari pernyataan ini, tadi aktivitas yang sudah kita buat ini berhubungan tentang pengontrolan diri sendiri. Jadi, kalau anak sudah memiliki kontrol dirinya sendiri, dia bisa melakukan proses disiplin diri pada dirinya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Itu adalah motivasi eksternalnya. Nah, di sini tadi ada nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan. Nilai-nilai kebajikan kalau di sekolah itu biasanya menerapkan ke profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 karakter. Ya, Ibu-ibu bisa dilihat di depan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, sama bernalar kritis.
Saya lanjutkan ya, Ibu ya, semoga masih semangat ya. Motivasi perilaku manusia. Nah ini dia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tadi aktivitas yang mengepalkan tangan dan temannya berusaha untuk membukanya. Di sini ada hubungannya tentang motivasi perilaku manusia. Jadi kontrol pada diri sendiri. Kalau motivasinya itu dari luar atau secara ekstrinsik seperti yang nomor 1 dan 2 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti disiplin dirinya masih belum tuntas. Tapi jika sudah motivasi perilaku manusia yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, berarti motivasinya disiplin positifnya sudah bagus. Ini untuk anak kita ya, ibu-ibu. Nah di sini, jadi kesimpulannya tujuan dari disiplin positif itu adalah dengan menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman maupun hadiah ataupun pujian. Mereka akan tetap berperilaku baik dalam berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ini kesimpulannya. Selanjutnya kita bahas hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak, ibu, maaf saya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu semua, kita bahas yang materi berikutnya tentang hukuman atau konsekuensi. Kita jawab bersama-sama. Jadi dari pernyataan ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Gitu ya, ibu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Itu merupakan konsekuensi atau hukuman, ibu? Hukuman. Coba kita lihat. Salah ya. Jadi mencatat 100 kali itu merupakan konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau hukuman. Selanjutnya, bentar. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Hukuman. Wih, hebat-hebat ya ibu semua. Oh, sudah. Oh, alhamdulillah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Betul, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Betul, ini juga hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi, betul.
Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi betul ini. Selanjutnya, soalnya ada banyak ya Ibu ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi betul. Selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi betul. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena masih berhubungan tentang PJOK betul. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Oh iya, silakan Bu Neni. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Betul, ini hukuman. Selesai. Nah, dari pernyataan yang tadi sudah kita kerjakan, ini kesimpulannya. Nah, jadi di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi tidak harus menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang sangat pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Lalu perbedaannya, hukuman itu paksaan, tapi kalau untuk konsekuensi dia stimulus atau tanggapan. Terus untuk hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep dirinya buruk, sedangkan untuk konsekuensi konsep dirinya baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan terakhir, untuk hukuman dia jadi merasa marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu nanti anak-anak seperti itu ya Ibu. Tapi untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya sebelum kita bahas keyakinan kelas, kita explaining dulu ya, biar Bapak Ibunya tidak bete. Kalau saya bilang tepuk sekali, tepuk sekali. Kalau saya bilang tepuk 2 kali, kanan kiri, kanan kiri. Kalau saya bilang tepuk 3 kali, kanan kiri atas. Terus kalau saya bilang tepuk 4 kali, kanan kiri kiri. Kalau 5 kali, kanan kiri atas. Bingung tidak Ibu-ibu? Diulang ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. Oh, saya dihukum. Nggak boleh hukuman Ibu. Oh, berarti masih pada fokus. Coba saya ulang ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu-ibu semua. Mari kita tepuk tangan untuk semuanya. Kita bahas selanjutnya tentang keyakinan kelas. Jadi di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kan biasanya kalau kita
kelas itu wali kelas membuat struktur organisasi dan peraturan kelas ya, ibu-ibu ya semua ya. Nah, kenapa di sini keyakinan kelas bukan peraturan? Nah, di sini ada pernyataan lagi. Jadi yang pertama ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pasti di sini kemungkinan jawabannya untuk keselamatan. Begitu bukan ibu-ibu? Ya. Nah, selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti jawaban kemungkinannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita bahas. Tadi kalau saya bilang kan nilai-nilai kebajikan itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, ternyata keyakinan ini juga merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama oleh kita, maupun itu kita beda secara rasnya, agama maupun budayanya, tapi nilai kebajikannya tetap sama. Nah, di sini keyakinan kelas, jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Di mana murid-murid juga demikian. Jadi mereka itu perlu mendengarkan dan memahami arti dari sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan oleh kita atau sekolah. Jadi di sini apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan beliannya. Ibu-ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas di masing-masing kelasnya? Ya. Sudah. Biasanya ada yang tahu urutan membuat keyakinan kelas seperti apa? Jadi dalam proses membuat keyakinan kelas, yang pertama kita minta pendapat dari masing-masing murid. Jadi setiap individu mengisi keyakinan kelas apa yang ingin mereka terapkan di kelas mereka. Nanti kalau sudah selesai, kita saring, kita lihat yang bagusnya seperti apa, dan kalimatnya kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya misalnya, jangan datang terlambat. Nah, itu kan negatif, ya kan ibu ya. Jadi positifnya datang tepat waktu, seperti itu. Misalnya jangan telat. Jadi di positifnya datang paling lambat 10 menit, misalnya seperti itu. Itu keyakinan kelas. Nah, di sini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di mana kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan dasarnya itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi mungkin saja anak murid kita melanggar peraturan itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ibu-ibu. Jadi misalnya di sini saya ada kasus, studi kasus kita ya. Misal, Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Tommy. Jadi Tommy ini yang bermasalah. Beberapa anak telah mengeluhkan kalau Tommy itu seringkali
Bahkan dia bisa sampai memaksa kebutuhan apa ini sebenarnya yang tidak yang atau belum dipenuhi oleh Tommy. Kasih sayang dan rasa terima, betul. Ada lagi yang lain pendapatnya selain kasih sayang dan rasa terima? Penguasaan, betul, karena dia memaksa ya. Iya, bertahan hidup, betul. Mungkin lagi dia nggak dibekali oleh orang tuanya atau dia tidak memiliki uang untuk beli makan ya ibu ya. Nah, ini betul semua, betul. Jadi alasan yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah untuk bertahan hidup, betul ya? Berarti tadi ibu semua ya. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kalau dia jahil kan berarti fokusnya atau pusatnya ke Tommy. Nah di sini ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya juga jadi perhatian sama Tommy. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Makanya sebetulnya Tommy juga berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaannya. Lalu yang keempat, karena dia merasa bosan, bisa saja sudah diberikan bekal sama orang tuanya, tapi bekalnya tidak bervariasi. Misalnya dari Senin sampai Jumat itu bekalnya sama. Ini yang mengakibatkan jadinya Tommy ini ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang terakhir, karena ia melakukannya karena iseng saja dan karena ia menikmati ekspresi dari wajah teman-temannya itu kesal. Betul, karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Berarti dari studi kasus tadi 5 kebutuhan dasarnya semuanya ada ya ibu semua. Jadi kalau anak melanggar peraturan kan juga seperti itu. Pasti di situ dia ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi yang harus kita tahu dan kita tanyakan ke murid-murid kita. Nah selanjutnya kita bahas posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, di sini perbedaan dari 5 posisi kontrol guru restitusinya bisa dilihat perbedaannya terlihat tidak ini. Nah, dari penghukum sama pembuat rasa bersalah, sebenarnya kalau kita posisi kontrolnya masih sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, berarti identitas kitanya itu namanya gagal ke siswa karena membuat rasa takut buat siswa. Tapi kalau yang dikatakan berhasil itu jika guru posisi kontrolnya sebagai teman, pemantau, sama sebagai manajer. Ya, ini perbedaannya. Jadi di sini untuk yang menghukum, guru berkata akan menghardik atau menunjuk-nunjuk sampai menyakiti atau menyindir muridnya. Tapi kalau untuk yang membuat rasa bersalah, dia berceramah mengatakan, jadi biar siswanya itu merasa bersalah. Ibu kecewa dengan apa yang telah kamu lakukan. Nah, untuk yang teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita membela muridnya. Kita diibaratkan seperti temannya. Lalu untuk pemantau kita akan menghitung dan mengukur. Sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau ibu-ibu lihat di sini, kalau sebagai teman
bagusnya yang mana ibu-ibu? Posisi kontrol restitusinya? Guru yang sebagai apa? Sebagai pengatur. Ada lagi? Sesuai situasi. Betul ibu. Nah tapi kalau secara ideal ya ibu-ibu ya, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang idealnya ibu-ibu ya, tapi kalau aplikasinya kita lihat lagi nanti di lapangannya seperti apa. Nah di sini sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi kalau sebagai manajer itu kita akan bertanya ke muridnya, misal kalau dia datang terlambat, kita tanya dulu, kenapa dia datang terlambat? Biasanya kamu kan anak yang rajin, misalnya seperti itu. Nanti setelah seperti itu kita akan tanya lagi, apa yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat lagi. Itu lebih ke posisi sebagai manajer. Nah di sini posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah tadi posisi guru sebagai manajer berhubungan dengan segitiga restitusi, di mana tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validitas tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusinya. Jadi dalam menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi misalnya ada anak ibu semua, ada yang dari misalnya pembiasaan diri sarapan sehat, tapi anak tersebut tidak bawa bekal, gitu ya ibu-ibu ya. Nah kan biasanya yang sudah-sudah kan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah dalam segitiga restitusi kita memanggil anak tersebut. Lalu yang pertama kita tanyakan, misalnya tadi kan ada pembiasaan sarapan sehat, mengapa kamu tidak membawa bekal? Pasti dia akan menjawabnya. Kalau misalnya tadi saya lupa bu, gara-gara buru-buru takut telat ke sekolah, itu adalah menstabilkan identitas. Kita akan nanya lagi, kamu biasanya anak yang rajin dan bertanggung jawab, kenapa bisa lupa? Misalnya seperti itu stabilkan identitas. Nah ini contohnya, misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi dari pernyataan yang menstabilkan identitas, berbuat salah itu adalah hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu? Jadi apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu untuk stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Jadi misalnya tadi dia tidak membawa bekal, kita akan kasih tahu ke anak tersebut. Jadi kalimatnya misalnya gini, tidak membawa bekal itu memang bisa terjadi, tapi sarapan itu sangat penting. Dengan sarapan kamu akan bersemangat dan bertenaga dan konsentrasi. Jadi kalimatnya, jadi kamu nanti belajar juga akan konsentrasi. Nah itu adalah validasi tindakan
Untuk segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan, ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, dalam menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Yang kedua, nilai apa yang telah kita sepakati? Lalu selanjutnya, kelas yang ideal itu yang seperti apa? Yang keempat, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini juga merupakan salah satu keyakinan kelas yang tadi sudah dibentuk. Tadi kan ada materi tentang keyakinan kelas ya ibu-ibu ya. Nah, nanti keyakinan kelas itu kita terapkan di segitiga restitusi pada tahapan menanyakan keyakinan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu ibu-ibu? Kayaknya mulai mengantuk kembali. Saya ice breaking dulu ya. Oke, kita sedikit lagi. Jadi saya mau membuat permainan namanya cowboy. Cowboy itu punya yang namanya senjata utamanya itu pistol atau senapan. Saat saya mengarahkan ke salah satu ibu, saya bilang door, ibu itu harus duduk. Ya, nah saat ibu itu duduk berarti yang di sebelahnya di celah antara keduanya mereka harus buru-buruan nyebut nama orang tersebut. Kalau sudah tersebut berarti orang itu kalah. Paham atau tidak? Tidak. Jadi misal saya bilang ke Bu Leni, kita nyari iya, tadi ada telepon jadi nah, misalnya nanti saya nyuruh ibu semua berdiri. Nah, saya nanti ke Bu Leni, misalnya Bu Leni, dor, ini dulu. Nah, berarti kan sisanya antara Bu Mary sama Bu Neni. Ya, Bu Neni ya. Nah, nanti Bu Mary sama Bu Neni cepat-cepatan. Bu Leni, Bu Neni atau Bu Mary gitu. Nanti kalau Bu Mary udah bilang Bu Neni, berarti Bu Neni yang kalah, Bu Neni dulu. Paham atau tidak? Masih bingung nih kayaknya. Coba dicoba ya. Coba kita berdiri dulu yuk. Minta tolong ukur di sebelahnya Bu Mary biar ada temennya. Nanti kalau saya dornya Bu Pur nggak ada lawannya. Terus Bu Amar juga kalau masukkan barisannya setengahnya dulu sebentar. Sama Miss Tati, tolong di antara Bu Leni dan ya. Jadi intinya kanan kirinya ada pasangannya ya. Ya. Jadi misalnya saya kan mau melakukan permainan cowboy. Yang pertama saya misalnya Bu Ambar, dor. Bu Ambar turun. Nah, berarti tinggal iya, betul. Jadi cepet-cepetan ngomongnya. Ngedorin siapa? Paham ibu-ibu? Coba ibu berarti maaf. Kita mulai ya. Ya. Miss Eti, dor. Lalu bingung? Miss Mary sama Bu Leni iya. Miss iya, jadi Miss Mary langsung Bu Leni. Jadi Bu Leni kalah dan pakai udah jadi langsung jadi orang aja.
ngantuk ya Bu ya? Iya, jadi les lagi. Mungkin dia ngantuk karena di kelasnya panas. Ya. Oke, jadi untuk aksi nyata diseminasi apa tadi budaya positif, mungkin sampai sini materi yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah cukup? Cukup. Oke, sekarang sebelum ditutup ada ice breaking lagi, tapi ini bareng-bareng kok. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi yang pertama. Ada peraturannya kalau kalian itu harus menggunakan helm, ya kan? Ya, kenapa harus menggunakan helm? Pasti ada alasannya untuk keselamatan. Nah, misalnya kemarin zaman COVID, kalian itu harus memakai masker sama harus cuci tangan. Ada alasannya kan? Ada. Nah, alasannya pasti untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai kesehatan, keselamatan itu yang disebut keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Ya, kita sepakati bersama, mau itu rasnya apa, agamanya apa, budayanya apa, tapi kesepakatan atau nilai kebajikan itu harus sama. Sehingga kalian bisa melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau peraturan kan bisa aja ya kalian melanggarnya. Itu ya. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu harus kalimat positif, tidak boleh kalimat negatif.
Jadi jangan kalimatnya itu depannya jangan ada kalimat jangan atau tidak. Misal, contohnya misalnya ya, jangan buang sampah sebelah. Nanti kalian sepakati keyakinan kelas 94 itu maunya apa aja. Kalau sudah, nanti satu-satu maju ke depan. Profilan ya, setiap bentuk ditempel di sini. Nah, nanti kalau sudah, ibu ngomong ke kalian. Jadi keyakinan kelas yang disepakatinya apa? Kalau sudah sesuai, nanti sekretarisnya minta tolong maju ke depan buat nulisin di sininya. Paham ya? Sudah selesai belum? Baris duanya? Ntar sampai ke sekretaris. Ayo berikutnya. Lewat, ayo di belakangnya. Ayo berikutnya lagi. Sini depan. Ayo nggak apa-apa. Selanjutnya Maaf ya. ada yang belum mengumpulkan? Sudah ditempel semua? Sudah. Ini adalah kesepakatan tentang keyakinan kelas yang kalian buat ya. Coba sekretarisnya maju ke depan. Nah, yang pertama selalu menyiram tanaman. Disepakati tidak? Yang pertama selalu menyiram tanaman. Listrik itu juga ya, betul ya? Menghemat listrik. Menghemat listrik dan air. Berbagi dan saling mengasihi. Tulis ya. Hemat listrik sudah. Menjaga sikap berarti menjaga sopan santun. Ya. Menerapkan 5S, gitu aja ya ditulisnya ya. Ini sudah saling menghargai menghormati, itu namanya 5S ya. Menggunakan gadget ketika guru mempersilahkan, setuju ya? Berarti kalau jam kosong nggak boleh dong? Ya. Dalam kebersihan kelas. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, sepakat ya? Sepakat.
insya Allah. Bersihan sudah, berbicara sopan santun sudah, saling menghargai dan menghormati teman. Udah semuanya. Kerjakan tugas dengan tepat waktu. Ntar disebutin lagi kesepakatannya. Yang buat bersama, kesepakatan yang akan kalian jalankan ya, karena kalian buat bersama. Yang pertama, selalu menyiram tanaman. Yang kedua, menghemat listrik dan air, berarti digunakan saat dibutuhkan saja ya. Yang ketiga, selalu menjalankan tiket sesuai dengan jadwalnya. Terus selanjutnya berbagi dan saling mengasihi. Nggak boleh pelit, nggak boleh individual, kan? Kalau bisa berbagi, kenapa tidak gitu kan? Menerapkan 5S, menggunakan gadget ketika dibutuhkan, jagalah kebersihan kelas, menghormati dan menghargai guru, dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Sepakat ya? Sekarang untuk kesepakatannya, hitung ya Kak. Masing-masing anak bergantian, barisannya dari barisan sebelah sini, tulis nama, tanda tangan. Ayo jangan berisik dulu. Ayo lanjut berikutnya. Yes.